Bahwa para fuqaha itu ketika mendefinisikan sesuatu terma tertentu itu banyak tidak tuntas, sehingga menjadi persoalan berikutnya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa haram itu sesuatu yang apabila dikerjakan kita mendapat dosa, apabila kita tidak meninggalkannya kita dapat pahala. Ini juga nggak jelas. Sekarang saya tidak melacur haram, betul? Saya meninggalkan melacur, dapat pahala enggak? Ya enggak. Lalu kapan dapat pahalanya? Dapat pahalanya itu setelah terjadinya pertempuran antara hawa nafsu ingin melakukan dan kesadaran diri sebagai hamba Tuhan membela kesucian. Dalam pertempurannya ketika saya menang baru saya dapat pahala. Nah kalau nggak ada tantangan di mana pahalanya? Nah orang itu hanya di Madinah, mana mungkin dapat pahala tidak melacur, yang nggak ada pelacur kok. kalau ada juga carinya susah. Nah jadi kalau begitu yang paling banyak mendapat pahala tidak melacur orang yang Indramayu. Nah itu satu. Kemudian lagi ini haruma yahrumu itu adalah kata kerja fi'il sulasi mujarrad yang terdiri dari ha, ra, dan mim. Diikutkan wazan fa'ala menjadi harrama yuharrimu tahriman. Tadi Allah menegur kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu. Itu harrama yuharrimu itu artinya mengharamkan, kalau kita terjemahkan awalnya gitu. Itu dari fa'ala yufa'ilu, masdarnya menjadi tahrim itu. Tapi haruma yahrumu ini masdarnya adalah hurmatan. Hurmatun itu adalah masdar dari haruma yahrumu. Bahasa Indonesia hormat. Kalau kita bikin surat pertama-tama dengan hormat. Hormat itu bahasa Arab dari haram itu. Berarti haram itu maknanya apa? Ya hormat, mulia. Maka ketika kita menyebut Ka'bah itu Masjidil Haram, maka itu bukan masjid terlarang artinya, tapi masjid yang mulia, masjid yang terhormat. Nah lalu dari mana ujungnya awal-awalnya kok haram maknanya itu menjadi terlarang? Ini menjadi persoalan bahasa. Ya, jadi ketika Allah itu melarang sesuatu itu artinya bukan tidak boleh, tapi dalam rangka Allah menghormati manusia. Iya, karena Allah sendiri juga menghormati, memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Nabi Adam itu makhluk Allah yang paling mulia, sehingga seluruh makhluk Allah diperintahkan untuk bersujud saking mulianya. Jadi kata-kata haram itu sendiri sebetulnya maknanya bukan tidak boleh, tapi hormat. Lalu bagaimana menjadi pemahaman kita menjadi terlarang? Itu dari mana kejadiannya? Nah ini ada seluk beluknya, ada asal usulnya gitu. Itu. Jadi begini, ketika ada orang yang terhormat, katakan umpamakan seorang bupati ya datang ke sini, bagaimanapun karena dia adalah pejabat publik, saya terpaksa harus menghormatinya, memberikan tempat duduk yang istimewa, ya kan gitu. Kamar mandinya mungkin ya saya bersihkan dulu pakai porstek, jangan sampai beliau masuk WC bawa pesing kan. Ya kursinya juga kita bersihkan semuanya. Nah kita ingin menghormatinya sehingga saya bikin aturan-aturan protokoler. Tempat parkirnya kita sediakan, ya kan begitu. Kamar mandinya barangkali dibutuhkan sudah disiapkan, duduknya disiapkan. Sampai duduk pun itu saya kasih label.
bupati, nanti sampingnya Pak Sekda, sampingnya Pak Dandim, kan begitu. Jadi konsekuensi dari orang yang terhormat, ya kan harus tunduk dalam aturan-aturan. Jadi aturan itu adalah bukan untuk membatasi kebebasan seseorang, tetapi dalam rangka menghormati seseorang. Maka itulah aturan-aturan Allah itu adalah untuk menghormati kita. Nah, ketika bupati itu ingin kencing di WC santri, saya larang. Kenapa saya larang? Karena saya ingin menghormatinya. Tetapi bisa saja orang itu tidak paham, malah bilangnya kok Buya kok rewel banget sih, kecil aja nggak boleh. Wah, salah paham, itu berarti orang tidak mau dihormati namanya. Nah, maka ketika Allah itu melarang kita sesuatu dengan kata diharamkan oleh Allah, itu artinya jangan dipahami Allah membatasi kebebasan kita atau mengurangi kenikmatan kita. Dilarang itu dalam rangka menghormati kita karena kita makhluk Allah yang paling mulia. Itu saja kepercayaannya. Jadi secara psikologis, ketika Anda memahami haram itu larangan, Anda akan berkeluh kesah. Kok gini aja nggak boleh, kok susah banget sih orang beragama Islam ini nggak boleh, lo bolehnya apa aja. Tetapi ketika kita melihatnya haram itu sebagai simbol aturan protokoler dari Allah untuk menghormati posisi kita di dunia, maka tentu siapapun di dunia akan merasa senang dihormati. Saya kira begitu kira-kira.